Kita ke informasi lainnya, pemirsa. Merespon penetapan dirinya sebagai tersangka, Hasto Kristianto membela diri. Melalui video pernyataan yang dibuatnya, Hasto mengaku sadar akan risiko yang timbul karena pembelaannya itu. Dan mengapa Hasto membuat video itu? Selengkapnya dalam Benang Merah, Hasto jadi tersangka, siapa membela? Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto tersudut usai Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkannya sebagai tersangka. Tapi salah satu kader terbaik Banteng Moncong Putih itu tak sendirian menanggung beban. PDI Perjuangan disebut bakal memberikan bantuan hukum untuk Hasto. Namun diakui, PDI Perjuangan juga butuh strategi yang pas perihal bantuan hukum yang akan diberikan. Di sisi lain, partai juga masih menunggu arahan Ketua Umum Megawati Soekarno Putri. PDI Perjuangan menuding langkah hukum yang diarahkan kepada Hasto layaknya formalitas teknis yang syarat politisasi. Banteng Moncong Putih juga meyakini apa yang menerpa Hasto saat ini sebagai buah sikapnya yang kerap mengkritik tajam pemerintahan sebelumnya. Hasto disebut konsisten menolak praktik yang dipandang dapat merusak demokrasi dan konstitusi karena penyalahgunaan wewenang. Kalau kita cermati lagi, pemanggilan Sekjen DPP PD Perjuangan ini dimulai ketika beliau bersuara kritis terkait kontroversi di Mahkamah Konstitusi tahun 2023 akhir. Kemudian sempat terhenti, lalu muncul lagi saat selesai pemilu, hilang lagi. Kami menduga memang kasus ini lebih terlihat seperti teror terhadap Sekjen DPP PDI Perjuangan. Dan keseluruhan proses ini sangat kental aroma politisasi hukum dan kriminalisasi. Menunggu tim hukum terbentuk, Hasto mengambil langkah cepat membela dirinya sendiri. Hasto kemudian membuat video pernyataan yang mengibaratkan dirinya adalah pejuang demokrasi layaknya sang proklamator Soekarno yang setiap saat bisa mendapat perlakuan di luar perkiraannya. Saya sudah memahami berbagai resiko yang akan saya hadapi. Maka sebagai murid Bung Karno, saya mengikuti apa yang tertulis di dalam buku Cindy Adams ini. Inilah kitab perjuangan saya. Dan seluruh kader-kader PD Perjuangan sekarang memasuki tahap bab 9. Di mana Bung Karno ketika mendirikan PNI, prinsip yang dipegang adalah non-cooperation. Demi cita-cita Indonesia merdeka, demi rakyat berdaulat, bisa berserikat, berkumpul dan menyampaikan pendapatnya, maka penjara pun adalah suatu jalan dan bagian dari pengorbanan terhadap cita-cita. Video pernyataan Hasto tersebut tentu saja disambut riuh rendah suara merdu maupun sumbang. Ada yang menganggap hal itu wajar saja, toh Hasto punya hak membela diri. Kita tentu menghormati keputusan KPK dalam menjalankan tugasnya apapun itu, termasuk dalam kasus ini menetapkan Pak Hasto sebagai tersangka. Karena itu merupakan salah satu dari tupoksi mereka. Di sisi lain kita juga harus menghormati hak-hak Pak Hasto untuk melakukan pembelaan diri, termasuk melakukan langkah-langkah hukum, termasuk membuat berbagai macam bantahan. Ya. Jadi
yang namanya tuduhan dan yang namanya bantahan itu kan sama-sama harus dibuktikan. Ada prosedur-prosedur, ya, misalnya ada kesalahan dalam prosedur bisa lewat mekanisme pra-peradilan. Ada pembelaan substansi tentang pokok permasalahan bisa di sidang utamanya, sidang pokok perkaranya. Nah, itu saja ditempuh. Ada pula yang menilai pernyataan Hasto selama ini kerap kontraproduktif. Saudara Hasto Kristianto selama ini dari ocehannya, dari penyampaiannya itu kontraproduktif. Saya berani bertaruh kok, dan sampai sekarang saya juga masih berani bertaruh bahwa yang selama ini oleh saudara Sekjen Hasto Kristianto itu dari pendapatnya, dari ocehannya ini justru menurut saya ini merugikan citra partai. Terbukti kita kalah pilpres, kita kalah di pilkada, bupati, wali kota, gubernur, meskipun kita ada yang menang, tapi kan porsi kita berkurang ini. Ini salah satunya dan bisa saya pertanggungjawabkan ya karena ocehan-ocehan yang menurut saya murahan. Selain rencana pembentukan tim pembela dan beredarnya video pernyataan pembelaan Hasto, dukungan untuk Hasto juga muncul dalam bentuk lain. Kali ini dukungan itu cenderung bernada menggertak. Disebutkan ada sejumlah video yang menunjukkan tindakan para elit politik yang ditengarai menyalahgunakan kewenangannya. Bentuk penyalahgunaan itu mulai dari korupsi hingga intervensi proses penegakan hukum. Video-video yang keberadaannya masih disembunyikan itu diibaratkan serupa bom waktu. Tentang Mas Hasto, nggak tahu ya, belajar pengalaman dari Pak Kusnadi yang tiba-tiba ada yang direbut apalah dari handphone atau buku catatan PDIP atau apapun. Saya cuma kasih tahu aja sebagai sahabatnya, pada saat saya pulang ke Jakarta banyak dokumen penting sudah saya amankan. Jadi yang takut dokumennya bisa dihilangkan dan bagaimana lah gitu, udah saya amankan di Rusia. Jadi pada saat saya pulang ke Indonesia, saya dititipi beberapa dokumen penting dan sudah saya amankan dan saya sudah notariskan di Rusia ini. Ya bisa saja itu jadi bom waktu, kita lihat aja. Video-video yang disiapkan oleh Sekjen PDI Perjuangan oleh Mas Hasto Kristianto merupakan bentuk dari perlawanan karena Sekjen PDI Perjuangan itu dikriminalisasi mengatasnamakan kasus hukum. Padahal kalau kita bicara pada konteks hukum, ini kan soal penyuapan dari Harun Masiku kepada Wahyu Setiawan yang menurut putusan hukum yang sudah tetap ingkrah disebutkan bahwa dana yang diserahkan kepada Wahyu Setiawan itu dari Harun Masiku. Tidak ada nama Hasto Kristianto di situ. Hasto sadar kasus hukum yang menjeratnya bukan perkara sederhana. Hasto pun menegaskan dirinya bakal patuh terhadap hukum. Kini proses hukum ke depan akan membuktikan ucapan Hasto.